Kembali lagi di podcast IBC, di mana kita masih membahas topik terkait dengan payung regulasi dan policy terhadap implementasi ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Di mana pada diskusi sebelumnya kita banyak membahas terkait dengan general point of view terkait dengan kendaraan listrik, kemudian terkait dengan regulasi dan policy secara umum. Dan hari ini kita akan bahas lebih dalam terkait dengan policy, regulasi, implementasi kendaraan listrik di Indonesia, termasuk juga ekosistem pendukungnya. Oke, kita lanjut diskusinya. Baik Pak, tadi saya cukup tergelitik terkait dengan kebijakan publik Pak ya. Jadi tadi kita sudah melakukan benchmark untuk negara-negara US, Eropa. Kemudian saya coba mau tarik sedikit ini ke kompetitor terdekat kita Pak, dalam tanda kutip Thailand gitu ya. Jadi dalam 2 dekade terakhir ini Indonesia dan Thailand terkait dengan industrial sector ya Pak ya, terutama di otomotif. Ini selalu nomor 1, nomor 2, nomor 1, nomor 2, kita balap-balapan terus nih dengan Thailand. Dan tentunya Thailand juga tidak ingin melewatkan momentum dari transisi ke mobil listrik ini. Ini saya lihat Thailand sudah melakukan beberapa aktivitas terkait dengan pengembangan EV. Salah satunya adalah Thailand juga masuk ke dalam baterai sel, Pak. Mereka mau buat baterai selnya sendiri. Kemudian ini kami lihat sudah lebih dari 4 OEM memutuskan fasilitas produksi mobil listrik mereka di Thailand. Ya, mau mostly dari China. Terus kemudian oil and gas company Thailand juga sudah mulai diversifikasi ke arah EV sektor, termasuk juga target yang cukup ambisius Pak, di mana tahun 2025 Thailand menargetkan 1 juta EV teradopsi, bahkan di 2030 dengan target hingga 15 juta EV teradopsi di Thailand. Gitu. Nah ini kan Indonesia tidak bisa nih Pak melewatkan momentum ini nih, gitu ya. Karena bahan bakunya di kita, EV industrialnya pun ini sebenarnya bisa di-develop nih di Indonesia, gitu ya. Nah, ini bagaimana nih menurut? Gini, kita sudah kalah 1-0 sekarang dengan Thailand terkait dengan combustion engine. Ingat tidak dulu sekitar tahun 90-an kalau saya tidak salah, ketika semua perusahaan sepeda motor Jepang yang ada di Thailand pindah ke Indonesia. Itu kita tepuk tangan senang sekali karena lapangan pekerjaan nambah dan sebagainya. Saya bilang nggak bisa, itu nanti jadi disaster di negara kita. Karena kemacetan Thailand waktu itu, salah satu pejabat motor ada di sana, dipindahlah ke sini semua. Sekarang macetnya di sini. Itu kita sudah kalah dengan Thailand. Etos kerja kita itu kalah dengan Thailand. Ya terbukti tadi yang Anda sampaikan kan, kita kan lebih senang kalau libur bersama nih. Padahal libur bersama itu kan merugikan kita. Kalau yang non Muslim atau yang tidak yang Muslim pun kan rugi cutinya diambil. Padahal dia nanti kalau liburan sekolah mau lebih lama. Nah, di sini kelihatan bahwa kita akan kalah lagi nih. Memang dua-duanya assembler, ya kan? Indonesia dan Thailand sama. Dia merakit. Nah, kita jangan itu. Saya selalu ingatkan waktu itu di SDM bahwa kita jangan ulangi kesalahan kita di policy kebijakan di combustion engine. Kita akhirnya cuma jadi market. Ya kita bikin TKDN-nya jok. Itu kan pintu kaca, ya itu sih gampang, tapi si engine-nya sendiri kan nggak pernah kita berperan di situ. Teknologinya, ya kan kita dikasih mesin lama di Jepangnya sudah 10 tahun, 5 tahun yang lalu, kita di sini baru VVTi misalnya, Mugen atau apalah segala macam, itu teknologi lama, cuma karena tahun baru kelihatan baru. Jadi jangan itu diulangi lagi. Saya katakan tadi kan di awal bahwa 2017 itu Thailand sudah kerjasama dengan, saya lupa apakah Korea, Nissan atau Hyundai. Filipina juga. Nah Filipina itu akan jadi pesaing kita karena dia punya nikel. Meskipun tidak sebanyak kita, tetapi kualitasnya lebih cocok jenisnya, bukan orang tambang. Jenisnya untuk bikin litium. Dia smelternya rantainya nggak panjang seperti kita. Dia lebih pendek. Nah hati-hati dengan Filipina. Makanya saya selalu katakan, kita jangan bikin kendaraannya lah. Gitu kan, sudah macet gini, sudah aja kita jadi market itu ya sudah. Tapi sekarang kita teknologi yang paling penting di EV kan baterai. Baterai lah kita di situ. Doing lah riset di situ, bikinlah kebijakan begitu, bagaimana melindungi semua EV masuk Indonesia pakai ini. Tetapi negosiator kita di WTO harus canggih, ya kan? Kalau enggak nanti kita kena lagi
Jadi ya maksud saya, Thailand itu memang akan menjadi, dan mereka perkiraan saya akan lebih maju. Ya kan? Karena tapi dia juga bikin EV-nya bukan bikin EV produk sendiri, mungkin dengan Cina. Nah, sekarang kita kalau dia sudah dengan Cina, kita mau sama Cina lagi. Kan kita dibodohin nanti. Kita harus cari tempat lain lah strateginya ya. Nah, tapi di sisi lain selain pengembangan teknologi, kebijakannya juga harus siap-siap. Kita intip aja kebijakannya Thailand, selain tadi kasih insentif sekian persen, dan dukungan sekian, ya kita harus cari. Oil company-nya sama, Pertamina kan masuk juga kan di IBC. Nah, maksud saya ada itu. Duduklah sama-sama, janganlah berpikir sektoral, tapi lihat bahwa ini mau diapakan. Ya kan, kita mau pakai apa? Udahlah, yang orang lain sudah jangan kita pakai, yang memang kita mampu, kita punya sumbernya, dihitung secara itu bisa. Jadi itu balik lagi, ya, ini mumpung saya sama IBC, ya silahkan aja, harus dikembangkan. Jangan pusing dengan pengembangan kendaraannya, karena itu paling kita jual lagi menu-menuin di sini, mau diekspor susah, pasti susah itu. Karena itu postingnya apa ya, pendapatan dari negara-negara maju. Di G20 kita bisa nggak berperan? Itu kan pertanyaan. Baik. Itu. Oke. Jadi memang kuncinya tadi adalah penguasaan supply chains, ya Pak Ya. ya, pemanfaatan value proposition kita dalam bahan baku, kemudian diiringi dengan pengembangan teknologinya, market creation, dan tentunya adalah kebijakan-kebijakan regulasi yang dapat mendorong integrasi dari Ya. ekosistem tadi. Ya, Pak, Ya. Kan kalau kita memang mau masuk ke itu, di setiap kesempatan multilateral maupun bilateral negosiasi, isu ini harus naik terus. Ya kan? Jangan sampai lupa, sehingga kita bilang, ini my position. Ya, jangan Anda ganggu ini. Ya kan? Ini this is Indonesia, this is our ini, yang lain silahkan. You can export those vehicles to ours, to our country, but yang ini no. Itu harus ada yang ngomong gitu tuh. Dan ya kan, karena ya iyalah. Sekarang kan ini nih, sekarang ini mulai diserang karena presiden melarang ekspor ore. Ya. Dari dulu kita zaman Freeport juga melarang ekspor ore. Tapi udah diserang kan, karena mereka nggak punya bahan baku. Kalau kita lepas, ya kita nggak bisa lagi bikin dong, semua mereka yang bikin, mereka yang mengembangkan, gitu. Cari anak-anak diaspora yang di sana yang memang punya keilmuan soal baterai ini. Panggil pulang, kasih gaji cukup tinggi, kerjakan dia suruh riset. Itulah, Cina kan begitu, Malaysia pun begitu. Kita enggak. Kita ini kebanyakan dikorupsi soalnya, jadi repot urusannya. Baik. Gitu. Ya, baik. Jadi di sini saya ingin coba kemukakan gitu Pak ya, bahwa sebenarnya adopsi kendaraan listrik ini kan ada dua opportunity di Indonesia. Yang pertama tentunya untuk mendukung era dekarbonisasi gitu ya, dengan implementasi kendaraan listrik, mendukung Paris Agreement gitu ya, energi yang lebih bersih. Dan yang kedua tentunya seperti yang tadi Pak Agus sampaikan, bahwa apabila terjadi hilirisasi dari sumber daya alam di Indonesia, maka ini akan ada multiplier effect ekonomi di Indonesia. Industri EV-nya tumbuh, industri spare part-nya tumbuh, tenaga kerja terserap, bahan baku dari Indonesia itu dapat terhilirisasi, gitu ya. Nah, ini sementara di masyarakat sendiri ini masih banyak yang pro dan kontra terkait dengan implementasi kendaraan listrik, bahkan bantuan dan lain sebagainya. Padahal tadi ada dua efek dari sisi lingkungan, dan yang kedua adalah multiplier effect dari hulu ke hilir. Nah, ini bagaimana menurut pandangan Pak Agus terkait dengan sosialisasi kah yang dibutuhkan ke masyarakat, atau kebijakan yang lebih spesifik, atau seperti apa ya Pak? Gini, masyarakat itu kalau dibilang jangan begitu, dampaknya kelihatan saat itu. Kita bilang climate change, mana? Itu kan saya selalu katakan pada Bu Menteri Lingkungan Hidup, Bu Siti Nurbaya, kita perlu sesuatu yang quick, kita bisa lihat, akibatnya begini. Sekarang climate change sudah kelihatan, hujan. Baru bulan Juli udah hujan, ya kan? Baru nanti sekarang panas, dan itu kelihatan. Nah, sama dengan EV, mesti ditunjukkan. Tadi bisa sosialisasi ini loh,
Jakarta, Bandung pakai bensin atau solar atau apa sekian, pakai ini, even yang paling murah lah ya. Terus EV sekian. Bisa nggak bolak-balik misalnya? Kalau nggak ngisinya di mana? Nah itu mesti kasih tahu. Persoalannya kendaraan EV itu masih mahal. Ya kan? Praktis mahal lah. Iconic itu berapa? 800 juta kan? 800 juta itu bisa dapat mobil sedan apa itu? Yang lebih bagus kan ininya, apa? Tongkrongannya, kelengkapannya gitu, ya kan? Nah, terus harga baterainya itu kan mahal. Nah, itu di situ kembali lagi saya bilang, bikin baterai yang murah, durasinya panjang. Pasti bisa lah, teknologi kan bisa ya, anak-anak kita kan cerdas-cerdas. Cuman mau tidak ini pemerintah. Tentu kita harus pikirkan, kita harus sering duduk, ngomong, oke, kita mau apa ini, bagaimana melindunginya supaya tidak kena larangan WTO. Bisa itu. Ahli-ahli perdagangan internasional banyak, ahli-ahli hukum internasional banyak di kita. Panggil aja. Nah, jadi sekali lagi, komunikasi, sosialisasi perlu. Kan ini sekarang pakai media sosial banyak, beli mobil ini bandingkan. Kan ada tuh kawan-kawan yang punya podcast otomotif, nah, suruh dia aja, ya kan, bandingkan ini lebih ini plus minusnya kasih tahu. Terus nanti terus berkala kan, ini lebih baik nih itu. Nah orang baru ke sana, karena personalnya harga. Di kita tuh harga itu sensitif. Nah itu harga, terus after sales service, ya kan. Terus apa nih? Yang saya katakan selalu bahwa EV ini nilai jualnya rendah. Karena baterainya kan harganya 2/3 dari harga mobil. Ya. Nah itulah tugas perusahaan baterai membuat bagaimana jadi 2/3, jadi 1/4, jadi supaya orang pakai EV. Karena pakai berapa? Hyundai 8 tahun kan, garansinya ada yang 5 tahun. Setelah itu beli baterainya mahal. Nah, terus mahal, dijual mobilnya nggak laku. Saya tadi pagi berdiskusi lagi dengan Bu Dirjen PSLB3, KLHK, baterai sudah ada mas, aturannya dan sebagainya. Oke, mobilnya, lo kenapa mobil? Lo mobilnya nggak laku dijual, mau diapain? Di Cina sekarang problem loh. Mobil EV itu yang nggak laku dijual, terus harus di scrap. Jangan-jangan dibuang ke sini lagi. Nah, hal semacam ini harus kita lindungi. Gitu, karena konsentrasi masih di baterai, balik lagi, ini saya ngomong sama pabrik baterai, ya bikinlah baterai yang tadi, yang semungil mungkin, tetapi kemampuan sebesar mungkin. Bisa nggak itu? Itu aja, tapi pemerintah harus cepat ya, ini cepat sekali. Apalagi sekarang tahun politik, masing-masing mau berpolitik, ya nggak mikir lagi udah. Ini kan sudah bulan apa? Juli. November sudah nggak mikir lagi. Nah, sekarang juga udah nggak mikir, nanti kan ada menteri-menteri yang mundur. Karena mencalonkan diri. Nah itu, kita berat nih sekarang nih. Ya kan, tugas IBC bagaimana mengetok kepala-kepala menteri itu supaya lu pikirin dong ini. Ya kan? Gitu. Karena itu nggak mudah. Orang kita sesaat, dia 5 tahun. Ya 5 tahun itu saya harus berprestasi. Apa dong? Gitu aja. Karena 5 tahun itu nanti dia, kecuali di PAW kalau di DPR. Tapi kalau enggak kan, pikiran dia untuk memajukan bangsa ini cuma 5 tahun. Nah itu yang harus dobrak. Bukan tugas IBC, tetapi inilah hambatan obstacle yang menghadang kita untuk mengembangkan EV. Berarti memang dari implementasi kepada masyarakat itu memang dibutuhkan sosialisasi. Ya harus. Terkait dengan kan mudah, medsos sekarang banyak. Daripada kita dengerin kubu-kubu itu kan mendingan dengerin soal ini. Lebih mendingan dengerin kita. Iya, soalnya sekarang anak-anak muda ini, yang milenial Gen Z, sedang diracuni soal politik loh. Iya. Maksud saya ini saatnya masukkan itu, yang menarik. Kayak tadi saya baru lihat ini, iklannya LRT yang mau diresmikan. Itu bagus banget itu. Coba nanti saya kirim. Itu model-model gitu. Orang masuk itu pakai dialek Betawi, terus Bekasi, gitu-gitu. Nah, IBC harus masuk ke sana. Baik. Jadi memang isu lingkungan itu memang penting, Pak, untuk kita atasi bersama. Terus kemudian dengan value proposition Indonesia, itu Indonesia bisa menjadi berpotensi pemain global dalam baterai, dan tentunya untuk mengimplementasi itu semua kita butuh pelaksanaan sosialisasi, Pak ya. Dan pengembangan terus dilakukan. Baik. Karena kalau nggak dilakukan gimana? Kita mengembangkan kendaraannya susah karena kendaraannya punya orang. Baterainya aja.
Ya dong.